Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semua. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah adik-adik, hari ini kita belajar tematik. Kita sudah masuk pada pembelajaran 4. Silakan adik-adik buka halaman 67. Kemudian perhatikan di sini ada ayo membaca. Bacalah bacaan berikut tentang salah satu tanaman berkhasiat asal Indonesia. Jahe merah, tanaman herbal dengan segudang manfaat. Nah, adik-adik, hari ini kita ada kegiatan literasi. Jadi, silakan adik-adik membaca teks jahe merah, tanaman herbal dengan segudang manfaat. Namun sebelum itu ibu akan bacakan. Jahe merupakan rempah-rempah khas Indonesia yang banyak digunakan sebagai obat tradisional. Jahe juga biasa digunakan sebagai bahan untuk membuat minuman yang menghangatkan tubuh. Jahe terdiri dari 3 jenis, yakni jahe putih, jahe kuning, dan jahe merah. Di antara ketiga jenis jahe tersebut, jahe merah memiliki rasa paling pedas dan pahit. Kandungan berkhasiatnya juga lebih banyak. Oleh karena itu, jahe merah lebih banyak dipakai sebagai obat herbal daripada jahe kuning dan jahe putih. Jahe merah memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Seduhan jahe merah dapat mengobati penyakit batuk, sakit kepala, asma, masuk angin, rematik, keseleo, bengkak, serta anti mual dan mabuk perjalanan. Jahe merah juga dapat menghangatkan perut, tenggorokan, dan badan. Nah, lanjut adik-adik pada halaman 68. Banyaknya manfaat jahe merah membuat jahe banyak digunakan sebagai bahan untuk membuat jamu atau obat herbal dan juga minuman penghangat tubuh. Permintaan jahe sebagai bahan baku menjadi meningkat. Untuk memenuhi permintaan tersebut, dilakukan budidaya tanaman jahe. Jahe merupakan salah satu sumber daya alam Indonesia yang tidak hanya diperdagangkan di dalam negeri, tapi juga diperdagangkan di dunia. Jahe diekspor dalam bentuk jahe segar, jahe kering, jahe segar olahan, dan minyak atsiri. Di Indonesia, minuman jahe sudah dikemas secara modern yang dikenal dengan jahe instan, yaitu minuman jahe dalam bentuk serbuk yang bisa langsung diminum dengan diseduh air panas. Nah, adik-adik, silakan adik-adik membaca teks jahe merah, tanaman herbal dengan segudang manfaat. Nah, jadi untuk teks ini tidak ada tugasnya, hanya membaca atau kegiatan literasi. Nah, adik-adik, sekarang kita lanjut. Kita masih pada pembelajaran 4. Silakan adik-adik perhatikan pada halaman 69. Di sini ada ayo mengamati. Negara kita memang kaya akan sumber daya alam dan sumber energi. Salah satunya air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting dan dibutuhkan setiap makhluk hidup. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban menggunakan air dengan bijak dan melakukan penghematan air. Bagaimanakah cara menghemat air? Coba perhatikan poster berikut ini. Nah, adik-adik, coba perhatikan di bawahnya ada poster. Ayo kita berhemat air. Nah, adik-adik, pada poster ada 6 gambar. Nah, adik-adik perhatikan, ibu akan bacakan.
Pada gambar poster yang pertama, jangan membuang-buang air bersih, gunakan dengan benar. Kemudian pada gambar poster yang kedua, jangan biarkan air mengisi bak hingga luber. Kemudian yang ketiga, jangan biarkan air mengucur tidak terpakai ketika mencuci tangan atau menggosok gigi. Pada gambar poster yang keempat, gunakan air dalam ember untuk mencuci sepeda daripada menggunakan air mengalir. Kelima, gunakan dengan pancuran, mandi dengan pancuran. Lebih hemat air daripada mandi dengan berendam. Kemudian, gunakan sabun dan air secukupnya untuk mencuci piring dan baju. Nah, adik-adik silakan memperhatikan atau mengamati poster ini. Ayo kita berhemat air. Kemudian untuk tugasnya, perhatikan di bawahnya ini ada apa saja informasi yang kamu dapatkan setelah membaca poster di atas. Pesan apa yang ingin disampaikan poster tersebut? Nah, jadi silakan adik-adik mengamati poster tersebut, poster Ayo Kita Berhemat Air. Kemudian adik-adik menulis apa saja informasi yang adik-adik dapatkan dari membaca poster di atas. Kemudian pesan apa saja yang ingin disampaikan poster tersebut. Nah, untuk jawabannya bisa adik-adik tulis di buku tulis. Nah, adik-adik kemudian lanjut pada halaman 70, masih pada pembelajaran 4. Di sini ada ayo belajar. Nah, adik-adik berikut Ibu akan bacakan. Mengajak orang lain melakukan penghematan energi dapat dilakukan dengan membuat poster atau melakukan kampanye. Poster merupakan selembar publikasi berupa gambar atau teks atau gabungan keduanya dengan maksud untuk ditempelkan di dinding atau di tempat umum lainnya. Ukurannya bermacam-macam, bergantung pada kebutuhan. Namun pada umumnya poster berukuran sekitar 60 x 90 cm. Poster digunakan untuk berbagai macam keperluan, tapi biasanya hanya berisi 1 dari 4 tujuan berikut ini. Nah, yang pertama, mengumumkan atau memperkenalkan suatu acara. Kedua, mempromosikan layanan atau jasa. Ketiga, menjual suatu produk. Yang keempat, membentuk sikap atau pandangan. Nah, sasaran poster adalah masyarakat umum. Oleh karena itu, selain berukuran besar, poster yang baik seharusnya memiliki ciri berikut. Nah, yang pertama ada sederhana. Kedua, menyajikan satu ide dan untuk mencapai satu tujuan pokok. Yang ketiga, berwarna. Keempat, slogannya ringkas dan jitu. Yang kelima, tulisannya jelas. Yang keenam, motif dan desain bervariasi. Nah, adik-adik coba perhatikan gambar di samping adalah contoh poster hemat energi. Nah, di sini ada gambar 2.24, beberapa contoh poster hemat energi. Nah, adik-adik untuk tugasnya silakan adik-adik membaca teks Ayo Belajar tentang poster. Kemudian perhatikan pada halaman 70, di sini ada Ayo Jawab. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, jadi silakan adik-adik membaca teks tentang poster, kemudian menjawab pertanyaan berikut nomor 1 sampai nomor 5. Nah, adik-adik sekarang kita sudah pada pembelajaran 5. Silakan adik-adik buka halaman 73. Di sini ada Ayo Membaca. Bacalah teks berikut dengan saksama. Pentingnya menghemat kertas. Nah, adik-adik jadi ada kegiatan literasi lagi. Kertas merupakan salah satu benda yang penting dan kita butuhkan. Tetapi banyak orang yang tidak menyadari pentingnya kertas dan menggunakan kertas dengan tidak bijak.
Padahal untuk membuat kertas dibutuhkan sumber daya alam yang tidak mudah didapatkan. Kertas dibuat dari bubur kayu yang dicetak dan dikeringkan. Untuk membuat kertas dibutuhkan batang pohon yang sudah berumur 5 tahun. Satu batang pohon pinus dapat menghasilkan sekitar 400 kg kertas. Sedangkan kebutuhan kertas nasional sekitar 5,6 juta ton kertas per tahun. Bayangkan berapa batang pohon yang harus ditebang untuk memenuhi kebutuhan kertas se-Indonesia. Halaman selanjutnya 74. Selain itu, setiap proses pembuatan kertas dibutuhkan air bersih dalam jumlah besar, serta bahan kimia dan energi panas dari listrik atau bahan bakar minyak. Setiap proses pembuatan kertas juga menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan. Banyaknya sumber daya kayu dan sumber daya air serta energi yang digunakan dalam proses pembuatan kertas seharusnya menyadarkan kita untuk menggunakan kertas dengan lebih bijak. Kita harus melakukan penghematan kertas dalam penggunaannya dan mendaur ulang kertas bekas. Dengan menghemat penggunaan kertas, kita juga menghemat energi, menjaga ketersediaan air, dan menjaga kelestarian hutan. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menghemat kertas adalah mengurangi penggunaan kertas, menulis pada kedua sisi halaman pada kertas, menggunakan tempat makan ketika membeli makanan daripada kertas pembungkus makanan, menggunakan piring dari keramik daripada piring kertas, dan mengumpulkan kertas bekas untuk didaur ulang. Memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan adalah hak setiap orang. Menjaga kelestarian sumber daya alam agar dapat digunakan kembali adalah kewajiban setiap orang. Oleh karena itu, menggunakan kertas dengan bijak dan hemat merupakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan seimbang oleh setiap orang. Nah, adik-adik coba perhatikan pada gambar di samping, gambar titik 29. Penebangan pohon dilakukan untuk memperoleh kayu sebagai bahan baku pembuatan kertas. Nah, adik-adik, jadi silakan membaca teks pentingnya menghemat kertas. Kemudian setelah membaca teks, tugasnya ada pada halaman 74. Ayo jawab. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, jadi di sini ada pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. Silakan adik-adik menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian sebelum itu silakan membaca pentingnya menghemat kertas. Nah, adik-adik, jadi hari ini tugasnya ada 4. Yang pertama pada pembelajaran 4, kegiatan literasi, hanya membaca teks jahe merah tanaman herbal dengan segudang manfaat. Kemudian setelah membaca teks tersebut, perhatikan pada halaman 69, ayo mengamati. Di sini ada poster ayo kita berhemat air. Nah, silakan adik-adik mencari tahu apa saja informasi yang kamu dapatkan setelah membaca poster di atas. Kemudian pesan apa yang ingin disampaikan poster tersebut. Nah, kemudian tugas berikutnya masih pada pembelajaran 4 halaman 70. Ada pada ayo belajar, silakan membaca teks ayo belajar, kemudian menjawab pertanyaan ayo jawab di bawahnya di halaman 70. Nah, selanjutnya pada pembelajaran 5 halaman 73, kegiatan literasi juga. Silakan adik-adik membaca teks pentingnya menghemat kertas. Kemudian setelah membaca teks pentingnya menghemat kertas, silakan adik-adik menjawab pertanyaan ayo jawab pada halaman 74. Nah, adik-adik, untuk tugas tematik itu dulu. Seperti biasa, jangan lupa difoto dengan jelas, disertakan nama lengkap dan dikirimkan ke ibu.
Terima kasih, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.